ada ada absolutism, ada falabilism. Aliran absolut dan aliran falabilis. Ya. Nah, ini dua aliran ini berbeda dalam memandang matematika dan pendidikan matematika. Kalau aliran absolut, dia melihat matematika itu sebagai sesuatu yang eksak, ya, pasti, benar salah, ya, aksiomatik, deduktif, tidak bisa dinegosiasi, ya, pokoknya pasti eksak. Itu pandangan absolutis tentang matematika, ya. Tentu saja kalau saya sebut matematika itu juga terkait pembelajaran matematika, ya. Walaupun nanti di bagian-bagian akhir itu ada beda, ya. Nah, yang kedua, falabilis. Aliran falabilis ini memandang matematika itu berbeda dengan aliran absolut. Dia melihat bahwa matematika itu adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh manusia sehingga memungkinkan untuk diutak-atik, dimodifikasi, ya, ya, diatur sedemikian rupa sesuai dengan tujuan. Nah, ini pandangan falabilis tentang matematika dan pembelajaran. Nah, nanti kedua aliran ini itu masing-masing juga ada pendukungnya. Misalnya aliran absolutis, ya, nanti ada aliran logisism, ya, yang menganut bahwa matematika itu berdasarkan nalar yang formal, sehingga ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, ya, ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi untuk menjadi matematika standar, ya. Nah, begitu pula falabilism juga ada aliran di bawahnya yang mendukung, ya. Itu, ya, di bagian-bagian awal. Jadi falabilis ini memandang matematika itu tidak eksak, tidak ketat, tidak pasti. Contoh, kalau Anda menjumlahkan dua bilangan bulat, misalnya 2 ditambah 2, itu benar 4. Tidak boleh tidak. Tidak ada jawaban lain. Karena basis yang dimaksud itu basis 10. Tapi kapan basisnya diubah, misalnya basis 5, basis 7, setiap kali mengubah basis, jawabannya bukan 4. Ya, ini mungkin di S1 sudah belajar sistem modulo, ya. Misalnya jam 4-an, modulo 4. Modulo 4 itu 0, 1, 2, 3, ya. Angka tertingginya 3. 0, 1, 2, 3. Jadi kalau 1, 2 tambah 2, ya start di 2. Start di 2 bergerak 2 kali searah jarum jam. Ya. Jadi 2, 2 tambah 2 itu jawabannya 0. Start di 2 bergerak 2 ke searah jarum jam. Itu, ya. Jadi 2 start di 2, lompat 1 ke 3, lompat ke 2 ke 0. Berarti jawabannya 0. Jadi setiap kali basisnya berubah, itu jawabannya berubah. Nah, kemudian yang berikut, aliran absolutis itu berafiliasi ke geometri Euclides, sehingga dia kalau geometri Euclides maka mengatakan bahwa dua buah garis
yang sejajar diperpanjang terus. Dua buah garis sejajar, garis lurus, diperpanjang terus. Apakah nanti bertemu di salah satu titik berpotongan atau tidak? Halo, dijawab. Apakah kalau dua buah garis lurus diperpanjang terus menerus akan berpotongan di satu titik? Tidak, Prof. Ya. Tidak. Yang lain itu Tidak, undang-undang. Prof. Ya. Jadi itu menurut geometri Euclid. Tapi kalau geometri aliran variabilis yang afiliasinya geometri non Euclid, dua buah garis diperpanjang, ya garis lurus, perpanjang terus menerus, itu pasti berpotongan. Pasti berpotongan di satu titik. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa pasti berpotongan? Kalau diperpanjang terus. Ini garis lurus ya. Karena bumi bulat. Coba perpanjang terus sampai ujungnya bumi. Bertemu di situ. Kecuali kalau Anda lengkungkan, melengkung seperti lengkungannya bumi, ya tidak bertemu. Tapi kalau diluruskan terus, bertemu di ujungnya bumi. Nah ini kalau kita tinjau, dua-dua punya alasan yang saling melengkapi. Nah, ini dua aliran ini ya. Masuk akal toh kalau bertemu nanti satu titik. Karena bumi bulat. Coba letakkan dua garis tarik terus. Ya, sampai di ujungnya bumi bertemu. Karena ya buminya bulat. Jadi, ya pasti bertemu. Baik. Nah, berikut. Nanti di situ juga dicerita konstruktivisme. Nah, ini konstruktivisme ini ya dia mendukung falabilis. Kenapa seperti itu? Apakah konstruktivisme itu? Konstruktivisme itu artinya cara siswa, cara peserta didik memperoleh ilmu ya melalui interaksi dengan lingkungan. Itu namanya konstruktivisme. Cara peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Itu ya. Itu namanya konstruktivisme. Kalau konstruktivisme sosial, ada kata sosial. Cara peserta didik atau siswa mendapatkan ilmu melalui interaksi dengan manusia. Khusus manusia saja. Kalau konstruktivisme secara umum, pokoknya makhluk hidup, makhluk mati ya. Benda mati, benda hidup. Ya, itu cara, ya tentu saya melalui penelitian apa ya. Jadi cara peserta didik mendapatkan ilmu pertama melalui interaksi dengan lingkungan. Di lingkungan kita kan ada binatang, ada tumbuhan, ada benda mati. Ya, hasil interaksi dengan manusia itu namanya konstruksi sosial. Kalau secara umum namanya konstruktivisme. Nah, ada dua hal di sini, bahkan tiga ya. Ada pengetahuan, ada ilmu. Ada ilmu, ada pengetahuan, ada teknologi. Ini tiga hal yang berbeda ya. Tiga hal yang berbeda. Ya, apa bedanya? Ada yang bisa sampaikan? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Coba angkat tangan sebut nama. Ada yang bisa bedakan? Apa bedanya ilmu pengetahuan? Kalau teknologi kan gampang. Teknologi itu maksudnya terapan dari ilmu. Jadi terapannya ilmu itu namanya teknologi, bukan terapannya pengetahuan ya. Terapan ilmu itu namanya teknologi, bukan terapan pengetahuan. Ada yang bisa jawab? Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Coba, satu orang. Silakan saja berpendapat. Apa Pak? Kalau misalnya tidak ada istilah benar salah ya, menurut pendapat Anda apa? Tabe, Prof. Ya, sebut nama. Saya Nur Fadila Umar Ya, dari ya. Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Jadi Ya. yang selama ini yang saya pahami
perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya, Prof. Terima kasih. Oke, bagus. Satu pendapat, Nur Fadila. Silakan yang lain kita dengar. Kita dengar satu pendapat yang bagus, sangat bagus. Silakan yang lain. Nurul Fadila. Saya Ayo. Prof. Ya, Nurul juga. Nurul Fatimah. Nurul Fatimah. Ya. Baik, Dua Nurul. Ya. terima kasih atas kesempatannya, Prof. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Iya, Prof. Jadi menurut saya pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui, sementara ilmu itu sendiri adalah kumpulan dari pengetahuan yang kita peroleh atau yang kita ketahui. Begitu, Prof. Baik, silakan. Satu lagi. Silakan, satu orang lagi. Saya, Prof. Terus saya coba. Silakan. Prof. Silakan. Ini berdasarkan bukunya ya saya, Prof. Etika Pendidikan Agama Islam, Prof. Ini antara ilmu dan pengetahuan itu sama saja, Prof. Ilmu itu serapan dari bahasa Arab, ilmu. Sedangkan pengetahuan itu asli dari bahasa Indonesia. Sedangkan maknanya itu sama, Prof. Ilmu dan pengetahuan, Prof. Apa maknanya? Sama saja. Itulah apa maknanya? Apa? Kalau maknanya sama, apa maknanya? Ya, sekumpulan informasi atau fakta yang diperoleh, Prof. Ya, ini bisa saja beda-beda ya buku ya. Yang jelas ilmu dan fakta itu beda. Ya, saya jawabannya Nur Fadila tadi ya. Saya pertajam. Baik, kalau ilmu itu berlaku general, berlaku umum. Pengetahuan tidak. Ya, pengetahuan tidak. Jadi ilmu berlaku general, pengetahuan tidak. Hanya berlaku pada orang tertentu. Nanti saya kasih contoh. Ilmu, ya benar tadi Nur Fadila. Ilmu itu diperoleh melalui metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan tidak melalui kajian ilmiah. Ya. 3. Ilmu berlaku secara objektif, sedangkan pengetahuan subjektif. Banyak bedanya. Sekarang saya mau kasih contoh supaya Anda paham. Pengetahuan itu ada 10 cara mendapatkannya minimal ya, yang pernah saya baca itu. Saya pernah seminarkan ini. Kalau pengetahuan cuma ilmu satu saja cara mendapatkannya, yaitu melalui metode ilmiah. Nah, sekarang yang mana 10 itu? Ini pengetahuan ya. Pertama, mimpi. Kalau Anda bermimpi mendapatkan sesuatu, itu namanya pengetahuan, bukan ilmu. Dan hanya berlaku pada Anda, tidak berlaku pada orang lain. Itu namanya pengetahuan, bukan ilmu. Karena dia tidak general dan tidak berlaku secara umum. Tidak melalui metode ilmiah. Tiba-tiba Allah kasih pengetahuan melalui mimpi. Banyak terjadi pada orang tertentu. Dapat pengetahuan melalui mimpi. Yang kedua, ilham. Ya kan, ada terkenal dulu itu anak ponari ya namanya. Bisa mengobati orang, dikasih ilham. Anak kecil. Itu pengetahuan bukan ilmu itu, karena dia tidak melalui kajian ilmiah. Ya, banyak lagi. Misalnya pengalaman. Pengetahuan itu yang diperoleh melalui pengalaman itu pengetahuan, bukan ilmu. Jadi dia subjektif pada orang yang mendapatkannya melalui pengalamannya. Itu pengetahuan namanya, bukan ilmu.
Nah, jadi kalau ada yang menyamakan ilmu sama dengan pengetahuan, itu tidak paham itu. Terlalu jauh bedanya. Terlalu jauh bedanya. Itu Nah, untuk makanya harus hati-hati melalui kita kajian baca buku bahasanya. ya, harus kritis kita membaca buku. Tidak boleh kita. Jadi begini caranya belajar. Kalau ada satu buku menulis seperti itu yang disampaikan Silmu, harus minimal 2 pembanding. 2 pembanding. Jadi baca juga buku lain, karena bisa tersesat itu kalau hanya mengikuti satu. Bahkan lebih banyak, lebih bagus. Lalu kita nanti menginternalisasi, ya, dikaji, lalu kita berpendapat bahwa ini cenderung begini. Dan tidak logis itu ilmu sama dengan pengetahuan. Itu tidak logis, sangat tidak logis. Berikut lagi, pernyataan orang berkuasa. Ini pengetahuan. Kalau nanti malam, Jokowi ngomong, karena dia penguasa presiden, harga BBM naik 2%. Itu pengetahuan, bukan ilmu. Jadi kita pada tahu bahwa BBM akan naik. Nah, ini di 10 cara ini, 10 cara ini namanya cara mendapatkan pengetahuan, bukan ilmu. Apalagi trial and error, coba-coba. Jadi kalau ada orang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan sesuatu melalui cara coba-coba, itu pengetahuan bukan ilmu. Kenapa bukan ilmu? Karena kalau ada 100 percobaan, benar semua, cocok semua, ini 100. Belum ada jaminan yang ke 101 benar. Benar juga. Belum ada jaminan. Nah, termasuk prinsip induksi-deduksi, ya, sesuatu yang diperoleh oleh prinsip deduksi-induksi, itu juga pengetahuan, bukan ilmu. Nah, yang dimaksud ilmu adalah ya sesuatu yang diperoleh peserta didik atau siapapun dia yang belajar melalui kajian ilmiah. Pertanyaan selanjutnya. Siapa bisa jawab? Apa itu metode ilmiah? Melalui metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ada yang bisa jawab? Apa itu metode ilmiah? Silakan. Hari-hari, setiap hari disebut ini. Harus bisa menjawab dengan benar. Jadi semua yang kita sering sebut itu harus paham betul. Ya. Silakan. Saya coba, Prof. Feni. Ya, silakan. Apa itu metode ilmiah? Metode untuk melakukan penelitian suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ya, ada lagi timbul pertanyaan baru. Apa itu sistematis? Jadi, ya, bagaimana maksudnya itu sistematis? Ibu Feni, secara teratur, tertata, terencana begitu, Prof. Ya, boleh. Ada lagi? Kita dengar yang lain juga, Bu Fendi ya. Siapa yang memperpendapat lagi? Apa itu metode ilmiah? Selain Ibu Feni. Silakan, 1 orang, 2 orang lagi. Kita biasakan 3 lah. Saya, Prof. Ya, apa itu metode ilmiah? Silakan. Uswatun Hasanah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Uswatun Hasanah, alumni S1 Matematika Pendidikan UNM. Pendidikan Matematika UNM. Menurut saya, metode ilmiah itu adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, merumuskan hipotesis atau menguji hipotesis, mengembangkan teori tentang fenomena alam atau sosial. Iya, oke. Satu lagi. Kalau masih ada yang mau berpendapat, silakan. Saya, Prof. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan, Prof. Perkenalkan, nama saya Fajar. Fajar. Silakan Fajar. Dari pendidikan matematika di Yayasan Sinjai, Pak. Putus-putus suaranya Fajar. Ulangi. Institut Islam Muhammadiyah Sinjai, S1-nya, Prof. Jadi pendapat saya, kajian ilmiah itu merupakan prosedur atau tata cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Contohnya cara pengaplikasian komputer.
Ya, oke. Ini yang mendekati jawaban tadi itu uswatun hasanah ya. Yang lain juga ya pasti ada benarnya. Jadi metode ilmiah secara singkat kalau ditanya Anda bisa jawab. Metode ilmiah adalah metode yang dimulai dari ya merumuskan masalah. Itu yang dimaksud sistematis oleh Anda bertiga ya. Dimulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, ya, menganalisis data, menarik kesimpulan. Kalau Anda mengatakan mengembangkan teori apa ya, boleh, tapi ini intinya. Ya. Jadi kalau tidak dirumuskan masalahnya, itu tidak ilmiah. Metode yang dimulai dari, atau metode yang terdiri dari, mengumpulkan data, merumuskan masalah, mengumpulkan data, analisis data, tarik kesimpulan. Berarti ini kesimpulan yang kita tarik itu tentulah dasarnya empiris seperti yang disebut Bu Penny tadi. Kenyataan. Selain itu tidak ilmiah. Itulah pengetahuan. Yang melalui ini namanya ilmu. Nah inilah yang berkembang terus sampai sekarang. Sehingga dihasilkan karya-karya yang disebut teknologi. Jadi teknologi itu adalah terapannya ilmu. Kalau di negara-negara maju, ini diajarkan khusus. Ya. Teknologi untuk di SD ada mata kuliah, mata pelajaran khusus teknologi. Ya, ada. Kalau ilmu pengetahuan itu include masuk dalam pelajaran-pelajaran lain. Jadi ini level S2 ini memang. S2 itu 4 kompetensi yang Anda harus miliki ya. Pertama wawasan. Wawasan Anda harus berubah, bertambah ya. Utamanya terkait dengan pendidikan, matematika, dan gabungan keduanya, pendidikan matematika, dan yang lain juga. Bagaimana cara menambah wawasan? Tentu ya membaca, ikut seminar, ya, ikut konferensi, mendengar, berdiskusi. Ya, jangan nanti sudah menyandang gelar MPD, sama saja wawasannya dengan mereka yang S1, nggak boleh. Ya, Anda harus menunjukkan kualitas bahwa saya ini ya sesuai dengan titel. Yang kedua pola pikir. Ini kompetensi untuk S2, S3 ya. Pola pikir. Pola pikir Anda harus berubah. Kata Pak Habibie almarhum, kalau S1 itu pola pikirnya linear. Apa itu linear? Anda tahu kan? Satu sumbu X, satu absis, satu ordinat, ya baru bertemu namanya koordinat. Itu maknanya bahwa satu kali berpikir cuma satu saja hasil yang terjadi, satu saja. Ini pola pikir S1 ya, atau ke bawah. Kalau S2, S3, pola pikirnya menjadi pola pikir matriks. Ini kata Pak Habib. Ya. Apa itu matriks? Dia bentuknya baris kolom. Satu kali berpikir, banyak hal selesai. Contoh. Ini contoh yang real, yang bisa kita buat sekarang ya. Misalnya gini. Di kelas Anda ada 18 orang. Kalau setiap dosen, ada 10 dosen ya. Karena 5 mata kuliah. Kalau setiap dosen memberi tugas, lalu setiap Anda menulis 10 halaman saja. Setiap Anda menulis 10 halaman saja. Berarti kalau dikumpul menjadi 180 halaman. Itu menjadi satu buku. Tinggal ditulis. Bagian ini ditulis oleh siapa. Bagian ini siapa. Atau halaman sekian siapa.
Jadi di samping menyetor tugas ke dosen yang menugaskan, juga ada buku yang Anda hasilkan. Itu sudah pola pikir berubah. Dengan sedikit bekerja kan tinggal dikumpul itu file. Lalu diberi judul. Selesai, carikan ISBN. Ya. Atau masing-masing Anda, ini yang ketiga, masing-masing Anda dari 10 dosen, 10 dosen yang menugaskan, Anda masing-masing membuat satu buku. Kan tinggal dikumpul-kumpul. Tinggal diatur sedikit, bahasanya dirapikan. Dan itu sudah 3 hasilnya. Jadi satu kali berpikir, banyak hasil. Nah, yang lain lagi, misalnya, tugasnya Bapak ini, saya mau jadikan jurnal, masukkan di jurnal. Sudah 4, 5. Tulisannya Bapak ini, saya mau sajikan di seminar nasional sebagai pembicara. Tinggal di bahasanya diatur, diperbaiki, ditambah sedikit materinya mungkin, formatnya diperbaiki, jadi lagi makalah. Banyak ya, satu kali saja Anda membuat tugas bisa 10 hasil, 9, 8. Ya, ini namanya pola pikir Anda berubah. Nah, kalau ini bisa diterapkan, maka ya Anda akan cepat naik pangkat, cepat jadi guru besar, cepat selesai. Ya, nah, coba pikir lagi. Misalnya tugasnya Bapak A. Ini cocok nanti mengisi tesis saya bagian latar belakang bab 1. Tugasnya Bapak B ini cocok mengisi bab 3. Tugasnya ini jadi tinggal diatur sedemikian rupa. Bukan lagi baru bingung mencari judul apa dan sisa menambah. Itu namanya pola pikir. Pola pikir. Yang ketiga, bahasa Inggris. Makanya ya bukan dipaksa ya. Anda harus memahami ya minimal bahasa Inggris di bidang kita. Itu buku ini silakan dibaca ya. Di situ ada contoh RPP dalam bahasa Inggris ada 12. Nanti kalau disuruh ngajar, siapa yang bisa mengajar matematika? Pengantarnya bahasa Inggris. Anda bisa, harus bisa. Itu ada orang bahasa Inggris tidak tahu bantu kita. Coba tanya guru bahasa Inggris. What is the English of segitiga sama kaki? Pasti dia tidak tahu. Maka Anda punya kompetensi itu. Tidak boleh mengatakan the same fit triangle sama kaki. Bukan, itu bahasa Indonesia juga dia bahasa Inggris. What is the English of tegak lurus? Orang bahasa Inggris tidak tahu. Sekalipun itu dosen. Jadi wawasan bahasa Inggris Anda, dan ini juga setiap kali sekarang orang tes mau jadi dosen, jadi guru, jadi apa, itu memang ada tes bahasa Inggris. Makanya kita ya paksakan sedikitlah untuk bahasa Inggris ini, memang eranya begitu. Nah, nanti ujiannya itu presentasi 10 menit dalam bahasa Inggris ya. Ya. Jadi ya, ini yang ketiga ya. Tadi saya ulangi, wawasan berubah, berkembang, pola pikir matriks bukan linear. Ketiga, bahasa Inggris. Keempat, pengetahuan penelitian. Waktu S1 mungkin Anda hanya penelitian kuantitatif. Sekarang harus memahami 4 paradigma. Ya, penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, Research and Development, dan Action Research. Action Research itu salah satu saja, namanya Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas. Tapi kalau Anda buat di industri, namanya penelitian tindakan industri. Kalau Anda buat di pertanian, namanya penelitian tindakan pertanian. Kalau Anda lakukan di manajemen, penelitian tindakan manajemen. Itu luas sekali paradigma. Maka nanti kalau Anda menulis tesis, Anda boleh pilih, silakan.
Apakah mau memilih kuantitatif, mau memilih kualitatif, mau memilih R&D, Research and Development, misalnya pengembangan perangkat pembelajaran berbasis CTL, pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif, ya perangkatnya, pengembangan model pembelajaran apa, ya misalnya pengembangan model pembelajaran SILMU, ya itu SILMU singkatan nanti dalam bahasa Inggris supaya orang lain bisa baca. S-nya misalnya search, mencari sumber-sumber yang relevan dengan judul Anda, SILMU, SIL. I, sesudah dicari I, tadi search, investigate. Jadi setelah search, Anda investigate. Anda kaji materi itu, Anda kaji bahan itu, ya. Kemudian L. L-nya ini ya terserah apa selanjutnya. Mungkin learn, ya, dipelajari lebih jauh. Mungkin deliver, L-nya yang diambil, deliver, mau nyebarluaskan. Begitu caranya orang membuat sesuatu, sebenarnya namanya sendiri, tapi sesungguhnya itu akronim dari pengertian R&D. Ya, ya, M, SILMU, M. Ya, mungkin motivate atau apa. Siswa yang mempelajari termotivasi, apalah. Ya. Kemudian apa U-nya lagi SILMU? Ya, mungkin understanding atau apa, understand. Sehingga ya itu menjadilah model SILMU. Jadi pengembangan model SILMU dalam pembelajaran matematika. Pengembangan model SILMU apalah ya. Itu namanya R&D. Ya, gitu. Jadi kompetensi keempat itu pengetahuan penelitian. Jadi nanti kalau Anda S2, ya peluang besarnya itu pertama bisa daftar jadi dosen. Karena sudah memiliki S2. Ini cukup banyak jatah di kita. Tahun lalu saja ada 8 ya di UNM, 8 atau 10. 5 di matematik, kemudian 3 di PGSD, ada juga di ekonomi saya dengar. Apalagi di STAIN UIN itu banyak jatah untuk jadi dosen. Kesempatan kedua, kalau Anda sudah MPD, itu nanti di daerah-daerah yang masih kurang doktor, Anda bisa jadi konsultan di kantor, di perusahaan, di mana. Dan yang paling mereka butuhkan untuk kalau konsultan itu adalah pengetahuan penelitian R&D, penelitian pengembangan. Karena mereka ingin dibantu mengembangkan produk apanya, dibantu mengembangkan model apanya, ya. Nah, itu ya. Baik, saya lanjut. Tadi sudah jelas ya, pengetahuan ilmu, pengetahuan teknologi, Anda sudah bisa bedakan. Kemudian kompetensi seorang S2, S3, ada 4, wawasan, pola pikir, bahasa Inggris, dan pengetahuan penelitian. Saya bergeser di isi buku itu. Maaf, Prof. Nanti, ya, ada yang mau bertanya silakan. Sedikit, Prof, itu yang mengenai metode ilmiah saya mau tambahkan. Yang terakhir Ya. adanya pengkajian ulang, Prof. Karena kalau tidak salah ada filsafat dari Karl Popper yang menyatakan bahwa ilmu itu harus bisa difalsifikasi, Prof. Dibuktikan bahwa dia Nah, ini salah. yang saya mau jelaskan berikutnya. Nanti di bab berikutnya itu ada namanya pengetahuan subjektif, ada pengetahuan objektif. Ya, saya lanjut yang disebut Silmu. Subjektif dulu. Pengetahuan subjektif itu artinya pengetahuan yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkan kita karena itu namanya pengetahuan subjektif. Menurut saya, ya, menurut penelitian saya, orang lain tidak boleh salahkan.
Ini namanya pengetahuan subjektif. Ya. Nah, pengetahuan subjektif ini kalau nanti sudah ditemukan titik-titik tertentu yang bisa dikembangkan, ya itulah penelitian. Maka Anda kaji melakukan penelitian. Ya, saya singkat-singkat karena Silmu tadi komentari. Setelah Anda penelitian membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini teruji lagi. Ya, kenapa teruji? Teruji karena zaman berubah, kondisi berbeda, tempat dan waktu. Maka kesimpulan itu tadi yang namanya pengetahuan objektif namanya ya. Kesimpulan itu teruji. Kalau tidak teruji ya tidak berkembang ilmu kan. Tidak ada mobil yang dipakai itu terus dari dulu, dari tahun berapa. Tidak muncul bentuk-bentuk baru. Itulah yang disebut pengetahuan objektif. Ya, jadi kesimpulan yang sudah disepakati, sudah di general seluruh dunia mengakui, kemudian dari pengakuan itu berubah, berkembang karena waktu, karena keadaan, karena zaman, karena apa. Itulah yang menyebabkan dia teruji. Sehingga muncul lagi pengetahuan subjektif baru. Nah, itu terus berputar. Itu terus. Di filsafat itu lengkap. Di filsafat di Paul Ernst itu. Teruji. Karena kalau tidak teruji, tidak dikembangkan, tidak dikritisi, itu stop. Ilmu stop di situ ya. Dan tidak boleh stop. Coba lihat sekarang. Ya. Begitu canggih ilmu ya. Pesawat-pesawat tempur yang dibuat Rusia, Amerika, dan negara maju lainnya, itu sudah menggunakan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau menembak antar benua, itu hitungan detik saja. Ya, hitungan menit saja. 300.000 kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berarti 300.000 kilometer per detik. Ini per detik. 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau 10 detik, itu sudah 3.000 kilometer kan? Sudah antar benua, antar negara. Itu karena ilmu yang kesimpulan objektif yang teruji ya, dikembangkan. Bahkan sekarang ada lagi temuan ilmu pengetahuan terbaru bahwa ternyata kecepatan itu ya ada yang melebihi kecepatan cahaya, yaitu kecepatan partikel elektron namanya. Kalau ada sinar, di situ ada partikel lewat dari sinar itu. Berapa cepatnya? 2 miliar kilometer per detik. Nah ini teruji. Ini namanya diuji. Dikembangkan. Ya, tidak stop pada kesimpulan itu. Ya, tidak stagnan. Baik, lanjut lagi. Nanti yang mendapat tugas ini perdalam saja ya. Di filsafat ini juga nanti Anda akan menemukan persamaan hak, kemudian persamaan kesempatan gender, kemudian ada paralelisme. Ya, paralelisme itu artinya bahwa walaupun matematika itu ratunya ilmu, dia tidak bisa berkembang tanpa kerjasama dengan ilmu lain. Ya, itu namanya paralelisme. Ya. Dan selanjutnya di akhir-akhir itu nanti di buku itu Anda akan membahas lebih jauh kaitannya dengan riset, ya, riset penelitian. Mungkin ada yang mau komentar, boleh silakan. Pertanyaan lagi? Ya, Prof. Ya, silakan. Terima kasih
Saya Agustian Tatogo, S1 Ya, dari Agustian, silakan Universitas. Agustian. Ya, S1-nya S1 di saya mana, dari Pak Agustian? Tunggu, S1-nya di dari mana? Sanata Dharma Jogja. Oh, Jogja. Sanata Dharma Ya, Jogja. ya benar. Iya, ya. Nanti Anda harus lanjut langsung S3 ya. Oh ya, terima kasih Prof. Ya, di kita ini sudah ada 10 alumninya, S3-nya. Dan ada yang selesai 2 tahun lebih sedikit, ada 3 tahun, ada juga 4 tahun, terserah bergantung. Silakan Pak Agustian. Ya Prof, ini ada dua hal. Yang pertama yang mungkin saya klarifikasi terkait dengan ilmu dengan pengetahuan. Yang Ya, mungkin yang kalau kita pahami misalnya di daerah misalkan yang lalu sempat viral terkait dengan Ibu Ida Daya, kemudian ya, misalnya ya, kalau ya. kita kembali ke adat, Siapa lagi kan namanya ada dari Daya itu siapa? Ida Daya. yang lalu pernah viral Bapak. Ya, 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 betul. jadi itu Terus, mereka-mereka seperti itu kan punya namanya ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud itu ilmu yang kita bahas sekarang atau dia dikategorikan sebagai pengetahuan begitu. ya, Untuk oke, bagus. Nah, ya, begini, kalau orang awam, seperti yang disebut tadi ilmu. Ilmu itu sama dengan pengetahuan. Ya, jadi seperti Ida Daya, Ponari, dia mengatakan ilmu. Karena itu yang paling mudah dia sebut. Padahal sesungguhnya itu pengetahuan. Kalau kajian ilmiah. Jadi tidak perlu kita bantah. Itu pendapat orang awam. Ya contoh yang sering didengar itu juga tidak perlu dibantah. Misalnya gini. Kalau ada yang tanya, mungkin saya ambil contoh di sini Pak Agustia ya. Berapa jarak kota A dan kota B? Ya, yang sehari-harinya disebut, katakanlah di sini ada namanya Maros, kota Maros ada Makassar. Orang kan jawab 30 km. Berapa jarak kota Maros, kota Makassar? Jawabannya itu 30 kilo. Sesungguhnya itu jawaban salah. Nah, jawaban salah. Karena kalau kajian ilmiah menunjukkan Anda mau lewat mana? Bergantung lewat mana. Di sini ada jalan tol. Kalau jalan tol itu beda 17 kilo. Tinggal 13 kilo. Padahal hari-hari orang sebut 30 kilo. Nah, kalau Anda misalnya dari Makassar ke Maros, kemudian singgah beli bensin, beda lagi jaraknya itu. Masuk lagi jemput temannya, beda lagi jaraknya. Padahal sehari-harinya kita sebut 30 kilo. Jadi kalau yang menjawab tukang beca, tukang batu, nggak usah dibantah. Itulah yang dia tahu. Itu sama saja ilmu pengetahuan bagi mereka sama, tidak ada bedanya. Tapi kita yang belajar ini masa sama ilmu kita dengan tukang beca. Ngapain S2? Ngapain S1? Ya, nggak usah sekolah lah. Begitu maksudnya Pak Agustian. Jadi dimaklumi untuk orang yang tidak mempelajarinya. Dia akan bilang ilmu itu, Ida Daya akan bilang ilmu, bukan pengetahuan. Karena bagi mereka ilmu pengetahuan sama saja. Nah, itu jawabannya. Begitu. Itu tadi jarak saja begitu tiap hari. Ya, tiap hari salah. Setiap orang salah. Tapi orang matematika, kalau yang tanya Anda, katakanlah selevel Anda bertanya, Pak Gustian, berapa jarak dari kota ini ke itu? Pak Gustian balik tanya, Bapak mau lewat mana? Ini banyak jalan, Pak. Itu namanya jawaban ilmiah. Ya, nanti dia tersentuh. Oh iya, ya. Iya, karena yang dimaksud 30 kilo itu dari kota Makassar, kota Maros, itu yang berwarna hitam, jalanan aspal, belok-belok tidak pernah berhenti. Tidak pernah masuk lorong. Itu yang dimaksud, itu 30 kilo. Bagi kira orang matematika itu jawaban salah. Yang benar itu ya mau lewat mana dulu. Karena banyak jalan. Jarak itu ada 3 hal di situ sering salah. Ya. Itu tadi jarak yang tidak ditentukan lewat mana. Tapi kalau orang bertanya, berapa jarak terpendek?
Itu jawabannya cuma satu. Tarik garis lurus. Satu saja. Makassar Maros ya kira-kira mungkin hanya 15 kilo atau 17. Tarik saja garis lurus. Ada lagi. Berapa jarak Kabupaten Maros dengan Kota Makassar? Itu 0. Karena berbatasan di situ. Kabupatennya bukan kotanya. Nah, berapa jarak Kabupaten A di Irian sana dan Kabupaten B yang berdekat yang berbatasan? Itu 0. Kalau kotanya ada jaraknya, kalau kabupatennya 0. Karena di situ juga tanahnya kota Kabupaten A, di situ tanah Kabupaten. Jadi ini semua bedanya antara orang yang belajar, apalagi S2 dengan yang tidak. Tidak boleh kita samakan dan tidak perlu bertengkar. Karena bukan level Anda ya untuk menyalahkan. Tidak cocok ya, tidak bisa kita diskusi lah. Ya. Silakan, yang kedua tadi apa? Mau ditanyakan. Terima kasih Prof atas inspirasinya. Yang kedua yang tadi belum sempat untuk yang ada 10 item ya untuk pengetahuan. Ini yang mungkin yang saya catat di sini adalah mimpi, ilham, pengalaman, try and error, prinsip edukasi, induksi, deduksi. Mungkin yang lain ini yang saya belum ikuti. Sudah berapa Pak Gustian? Ada 5. Masih 5? Ya, tadi yang saya nangkap ada 5. Saya ulangi dulu. Saya ulangi. Ya. Ilham, Ya. mimpi, Ya. pengalaman, pernyataan orang berkuasa, trial and error, coba-coba, induksi, deduksi, baru 7 ya? Ya, benar. Coba-coba masuk di ada makalah saya itu hanya saya lupa ada di upload di web saya tidak ya. Pernah saya sajikan itu. Baru 7 rupanya, jadi mestinya 10 itu. 11 dengan metode ilmiah. Pencipta orang kuasa, trial error. Saya lupa yang ketiga saya lupa Pak. Nanti cari. Nanti mudah-mudahan saya temukan itu makalah. Baik, Prof. Untuk yang tadi yang 11 ini yang metode ilmiah itu masih dalam kategori ilmu ya, Prof? Metode ilmiah itu satu saja namanya metode ilmiah, itulah yang lari ke ilmu. 10 yang lain lari pengetahuan. Oke. Ya. Jadi 10 yang lain lari ke pengetahuan. Kemudian yang satunya namanya ilmu, metode ilmiah. Yaitu dimulai dari itu tadi, merumuskan masalah dan seterusnya. Oke, Pak Gustian, terima kasih. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Prof. Ya, yang 3-nya nanti saya sudah dapat makalahnya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau komentar, bertanya? Tidak ada lagi? Ya, kita masih nanti satu kali pertemuan khusus menjelaskan singkat isi isi buku 2. Buku 2 dan sedikit tentang buku 3 karena jumlah peserta tidak banyak. Kemudian buku bahasa Inggris itu kita bahas satu kali ya. Nanti presentasinya di pertemuan ke-5. Sambil Anda baca-baca itu buku, tolong tunggu jeda sedikit, kira-kira 3 menit. Saya mau absen dulu. Saya absen ini online. Coba boleh Anda baca dulu, baca bukunya.
Baik, Pak Agustian, saya ingat satu, ada namanya translasi. Ya, jadi penjelasannya begini. Kalau induksi itu orang mendapatkan pengetahuan, kajiannya melalui dari khusus ke umum. Kalau deduksi, orang mendapatkan ilmu dimulai dari yang umum ke khusus. Kalau translasi, itu orang mendapatkan ilmu dari khusus ke khusus dan dari umum ke umum. Sudah 8 ya. Ada 10 itu. Pak Agustian dengar saya? Ya, ya, saya ikuti, Ya. Prof. Dua lagi ya. Ya. 10 itu, 11 dengan metode. Ada mau komentar lagi silakan kalau ada. Oke ya, jadi nanti tinggal saya kira Pak Silmu sudah bagi tugas ya Pak Silmu ya untuk presentasi pertemuan kelima ini. Iya, Prof. Kelompoknya, Tinggal Agustian kelompok Tatogo belum masuk, Prof. ya. Tinggal Agustian belum ada kelompok, Prof. Mungkin masuk ke kelompok sama-sama. Anda jumlah genap atau ganjil? Sekarang Kelas. sekarang genap, Prof. Ya masukkan saja sekelompok dengan Pak Silmu di. Ya. Agustian dengan Silmu. Oke, bagus. Supaya masing-masing. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi ya silakan. Ya memang kalau S2 ini kita tidak ajari seperti S1 ya. Yang penting saya sudah pancing, Anda cari sendiri. Yang lain baca sendiri, jangan mengandalkan banyak dari dosen ya. Ya, kita lepas 50-50 lah kalau S2. S1 itu masih diberi kesempatan 75% untuk kita bantu, arahkan, 25% dia cari sendiri. Kalau S2, 50% mungkin sumbernya dari dosennya, pemancing, 50% Anda cari sendiri. Kalau S3, tinggal 25% dari dosen, lebih banyak Anda cari sendiri. Makanya di luar negeri itu, kalau S2 itu sudah ada 3 jalur. Ada namanya by research. Ya, by research. Begitu masuk kuliah, langsung masukkan judul. 25% saja ya untuk S3 ya. Kalau S2 50%. 50% ya. Jadi Anda langsung masukkan judul, mencari sumber sendiri, langsung konsultasi dan sebagainya. Itu by research. Detailnya pun beda ya. Kemudian nanti ada juga combine. Ya, sebelum combine. Yang kedua ada namanya by course. Ini by course ini lebih banyak dia dituntun melalui kuliah. Tapi di akhir dia tidak dituntut penelitian yang ketat. Cukup seperti ya kurang lebih makalah tugas akhir. Ada juga yang combine ya, 50% research, 50% kuliah. Jadi 3 jalur. Mahasiswa suruh milih. Anda mau pilih jalur mana? Nah, tentu saja kita lihat peluang ke depan. Kalau Anda guru, lebih baik memilih by course. Banyakkan kuliah diberikan, risetnya sedikit. Tapi kalau Anda dosen, lebih memilih 50-50 yang combine atau yang by research. Kalau Anda bekerja sebagai di LIPI, Lembaga Pengetahuan, terkait dengan meneliti lebih banyak, ya pilih by research. Begitu pula sistem di S2 ya. Kita lebih 50% saja lah kita pancing, Anda cari lebihnya. Jadi nanti jangan mengatakan, kenapa dosennya sedikit sekali kita dikasih? Ya memang Anda harus cari. Ya jadi caranya ya dikasih tantangan. Ya Anda seperti tadi ya, Anda sudah mulai terpancing.
untuk mengkaji, membaca lebih jauh apa itu pengetahuan, ilmu dan teknologi dan sebagainya. Ya. Nah, kajian-kajian yang terkait dengan ilmu ya, kan ini mata kuliah yang terkait dengan itu. Sudah cukup, kalau tidak ada lagi cukup ya. Ya, silakan nanti Anda mencari. Pak Agustian, apakah sudah resmi absensinya masuk di kelas A? Minta tolong nanti Pak Silmu bantu ya. Pak Silmu tolong dicekkan di absensinya di IT UNM. Sudah saya tanyakan sama Pak Alfian, Pak, sudah dikasih masuk katanya, Pak. Oh ya, resmi ya, sudah bagus. Terima kasih. Ya. Masa satu mata kuliah mau ke Makassar 1 kali terbang 3 juta? Wah, terlalu jago itu Pak Agustian kalau begitu. Benar Bapak. Ya. Karena itu yang tapi saya nanti pindah ada dari... ini Pak Agustian. Nanti ketika Anda ujian tutup ya, ujian tesis ya, Anda wajib ke sini 1 kali. Siap, Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Masa tidak bagus juga kalau sudah S2 tidak pernah di kampus. Wah. Kalau wisuda boleh Anda datang, boleh tidak. Terserah. Tetapi harus dipenuhi syarat-syarat administrasi wisudanya. Karena nanti jasanya keluar kalau dipenuhi. Tapi baiknya kalau bisa Anda 2 kali ke sini. 1 kali pada saat ujian tutup, ujian tesis, 1 kali pada saat wisuda. Ingatkan saya, nanti saya jadi pembimbingnya. Supaya dibimbing online juga. Tidak perlu Anda ke sini. Nanti kalau kita kan ada workshop penulisan proposal. Ya kita blended saja, Anda tetap di tempat. Yang provinsi lain tetap di tempat saja. Yang ada di Provinsi Selatan dan Sulbar bergabung datang di kampus workshop. Mungkin di akhir semester 1. Itu ada workshop penulisan proposal ya. Karena kalau tidak dituntun begitu liar. Lah ada yang lama baru selesai. Kalau dituntun begini banyak selesai 3 semester. Tidak usah lama-lama lah 3 semester. Seminar penelitian Anda di situ saja. Ya ujian tutupnya saja kita minta Anda datang. Kalau mau wisuda datang lebih bagus. Ada lagi komentar? Silakan. Kalau tidak kita akhiri sampai di sini. Silakan mencari ya 50% waktu yang lain. Itu Anda cari sendiri. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Terima kasih. Baik. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Mana? Ya. Nah, bagaimana? Nah, Pak Agustian masuk di kelompok saya ya. Ya, Komandan. Kita bahas yang paling akhir. Ya. Oke. Sebenarnya ini tadi itu dari dalam buku itu pendapatnya ya saya. Tapi saya tidak mau berdebat sama Prof, jadi biarkan saja. Ya. Oke. Ini ada di sini. Assalamualaikum. Ada teman-teman yang mau disampaikan? Saya. Aku. Ya, silakan. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, tadi kan sudah dibayarkan Zoom premiumnya sama saudari Atira. Yang awalnya itu cuma 210, ternyata menjadi 232. Setelah aku kalkulasi
dari jumlah tak kita yang kurang 18 orang dikali 50.000 itu hasilnya itu cuma 900.000. Tapi kalau misalnya 232 dikali 4 bulan itu kita minus kita. Cuma mau minta ke teman-teman bagaimana, adakah opsi untuk menanggung minusnya ini atau bagaimana? Tidak banyak aja minusnya, bisa aja tanggung bendahara. Cuman mau menyampaikan ini toh, enggak 28.000. Cuman kalau menurutku siapa tahu besok lusa ada kebutuhan tak yang maksudnya enggak apa-apa aja lah kalau misalnya kasta lebih toh. Ya, lebih bagus lebih. Ya. Karena ini sudah ku hitung kita minus 28.000 untuk uang Zoom. Atau ada opsi? Tapi saranku mungkin bisa ditambah lagi 50.000. Cuman mungkin ada range waktu. Iya. Kan itu kan masih bulan keempat ya. Jadi bisa antara bulan Oktober ini sampai November dikumpulkannya. Paling lambat lah November karena kan pembayarannya nanti di Desember yang bulan keempat toh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada waktu jedahnya untuk teman-teman untuk mengumpulkan uang kas tersebut. Ya. Terima kasih Bunda sarannya. Saya pribadi kan saya juga tidak mau memberatkan teman-teman. Jadi tadi saya lempar kalau memang minusnya cuma sedikit, tapi tetap Kak mau transparansi ke teman-teman. Jadi saya sampaikan. Ya mungkin juga bisa jadi nanti mungkin akan bertambah atau berkurang kan kita nggak tahu toh. Mungkin Ya, saja nanti. nggak tahu ke depannya. Ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa diantisipasi. Saya rasa kalau misalnya 100.000 per 4 bulan berarti kenanya kan sebulan 25.000. Lumayan lah ringan ya dibandingkan uang jajan tak semua toh. Jadi bisa mungkin nanti kita persiapkan untuk bulan ini atau bulan depan gitu. Setidaknya ini untuk 3 bulan pertama aman nih. Aman kalau iya. Iya, membayar teman-teman. Permisi, Dek Ibu. Ini mungkin saya yang belum transfer ya, saya belum bayar mungkin. Ya enggak apa-apa Kakak, tadi terlalu cepat ditransfer baru ada admin banknya juga. Ya enggak apa-apa Kakak. Pakai Brimo. Pakai iya, apa? Ada juga itu untuk teman-teman yang siapa tahu bukan rekening BRI juga bisa top up via Dana gitu ada juga akun Dana aku karena memang saya satukan ke semua saldo kas di Dana. Oke. Siapa tahu ada yang penyampaian lain. Maaf ya, kalau yang tadi yang saya transfer itu kan yang buku, tapi kalau untuk yang beli YouTube Premium-nya itu kan belum ya? Iya. Nggak apa-apa Kakak, aman. Kira-kira berapa ya ini maksudnya untuk yang kemarin ini kesepakatan kita iuran kelas itu 50.000 per semester Kakak. Cuman setelah ku hitung-hitung ini minta ku lempar karena memang ada minus tak dan disampaikan oleh Bunda tadi opsinya 100.000 per semester. Saya kira tidak berat ya teman-teman Dek, bisa. Jangan dulu bayar sekarang nanti. Iya. Masih panjang di waktunya tuh sampai November. Panjang di waktu. Nanti karena terlalu banyak juga uang pegang. Kalau bisa segeralah. Nanti menagih Pak Nah. Tidak apa-apa juga kalau ada dananya bisa ditransfer. Tapi kalau misalnya nanti ya paling tidak November lah. So, masih ada waktu untuk 2 bulan ini lah insya Allah. Cuma yang aku kasihan itu teman-teman yang pakai bank lain. Pakai Flip, download Flip nih. Iya, kayak kemarin itu Ibu kirim pakai Flip. Bisa juga pakai Dana. Saja. Kasihan kalau transfernya 50.000 baru adminnya 6.500 deh. Iya, ya Allah. pakai Flip.
Kayak itu Bukannya biasa. dana bebas admin itu dana. 1.000 kapan, Di? Kalau dana? Hmm. Free. Oh, free. Oh. Iya. Kak Agustian kapan ke Makassar? Nanti habis akhir bulan ini. Asik sekali Nanti, ya. nanti di awal bulan kami ada kegiatan di Jakarta, mungkin ikut kegiatan di sana. Pulang itu nanti langsung ke Makassar. Mungkin sampai Siap. bulan Desember. Mungkin kopdar kah di mana? Di pantai mana gitu? Pantai Losari. Belum pernah sih saya. Iya. Oke. Kalau sehari saja. Terima kasih. Paling mudah. Gubernur, terima kasih sudah bantu Ya. kami, bantu saya, Pak Silmu, Komandan, hormat. Ya, sama-sama. Siap. No problem. Ya. Oke, izin live ya. Sudah Midi, enggak ada penyampaian. Saudara apa aja? Anunya dulu Kak. Ini Apa, kan itu yang di grup psikologi, nah minta ki Bapak minta. Ning Oh iya. Bagaimana itu? baru Sudah mau diambil, tapi tidak mau aja bilang. Baru mau diambil, nanti ada lagi lanjutannya. Jadi penting saya ambil dulu, baru saya laporkan tuh. Ya, sudah ada itu, insya Allah sudah ada. Pak Alfian sudah janji, sudah ada. Oke, siap. Oke, izin live. Izin live. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.